Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Ngapain beli pupuk mahal-mahal tapi hasilnya sama, bahkan lebih bagus hasilnya dari pupuk pabrikan. Bikin saja dengan bahan ini, dengan cara ini ya teman-teman. Ini adalah arang sisa bekas pembakaran kayu ya teman-teman. Bahan ini akan saya jadikan pupuk, lalu dikombinasikan lagi dengan langkah demi langkah menggunakan beberapa bahan yang lainnya. Dan untuk langkah pertamanya di sini saya akan menaburkan terlebih dahulu menggunakan alas karung ya teman-teman, agar mempermudah waktu mengaplikasikan atau menyampurkan dengan beberapa bahan yang lain. Dan kegunaan dari pupuk ini untuk semua jenis tanaman, menyuburkan tanaman, mempercepat berbunga agar berbuah lebat ya teman-teman. Selain itu juga bisa menggeburkan pH tanah. Satu ember kecil yang saya akan gunakan dari bahan arangnya ya teman-teman. Dan bahan yang keduanya di sini saya akan menggunakan kotoran ayam ya teman-teman, yang sudah tercampur dengan sekam padi sama ya teman-teman, sekitar satu ember yang saya akan gunakan. Satu ember dari kotoran ayam sama satu ember arang bekas pembakaran kayu ya teman-teman. Lalu saya akan menyampurkan menjadi satu sebelum melanjutkan ke tahap atau langkah-langkah berikut. Mohon disimak ya teman-teman cara dan langkah-langkahnya agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Dan jika teman-teman ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan perkebunan ya teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar pertanian. Kita lanjut ya teman-teman ke tahap atau langkah-langkahnya. Sebelum melanjutkan, diaduk terlebih dahulu seperti ini kedua bahan dari satu ember arang sama satu ember dari kotoran ayam ya teman-teman, yang sudah tercampur dengan sekam padi. Harus diketahui ya teman-teman, kegunaan dari kotoran ayam ini dan kegunaan dari kotoran ayam ini untuk mempercepat tumbuhnya bunga agar berbuah lebat ya teman-teman, kegunaan dari pupuk kotoran ayam. Lalu kalau dari arangnya ya teman-teman, ini untuk menetralkan pH tanah, menyuburkan tanaman, lalu mencegah tumbuhnya virus-virus ya teman-teman, menggunakan pupuk bahan dasar dari arang ini. Mohon disimak ya teman-teman cara dan langkah-langkahnya dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pupuk penyubur tanaman dan untuk mempercepat tumbuhnya bunga agar berbuah lebat. Untuk semua jenis tanaman ya teman-teman, bisa diaplikasikan ke tanaman-tanaman di depan halaman rumah, seperti tanaman di dalam pot ya teman-teman, bisa menggunakan pupuk ini. Lalu kalau untuk tanaman terbuka di perkebunan bisa diterapkan ke tanaman cabai, sayur-sayuran, rambutan, alpukat, mangga dan jeruk. Teman-teman bisa menggunakan pupuk ini. Kuning kerdil juga bisa mengangsur-angsur pulih dengan menggunakan pupuk ini ya teman-teman. Saya tegaskan dari kegunaan pupuk ini bukan untuk dispraykan ya teman-teman, untuk dikocorkan. Lalu untuk tahap berikutnya, kalau sudah selesai kedua bahan diaduk terlebih dahulu, jangan lupa persiapkan ember besar seperti ini ya teman-teman. Lalu kedua bahan yang sudah diaduk dicampur, dimasukkan ke dalam ember seperti ini. Sebelum saya melanjutkan ke tahap berikut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya agar saya lebih semangat lagi menyampaikan video-video berikutnya ya teman-teman. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen. Lalu kalau bermanfaat dari isi video kali ini, silahkan di-share ke teman-teman, rekan-rekan pemula seperti saya, petani kecil seperti saya. Semoga ada yang membutuhkan dengan cara seperti ini ya teman-teman. Dan jangan lupa agar tidak ketinggalan dari notifikasi video berikutnya, nyalakan tombol loncengnya. Lalu setelah ini kalau sudah selesai untuk tahap berikutnya, di sini saya akan menyampurkan dengan air atau melarutkan ya teman-teman. Air biasa yang digunakan untuk melarutkan kedua bahan ini, satu ember dari kotoran ayam sama satu ember dari arang bekas pembakaran kayu ya teman-teman, sekitar 10 liter yang digunakan dari air biasa ini ya teman-teman.
Lalu jangan lupa diaduk terlebih dahulu agar tercampur merata menjadi satu, agar lebih bagus lagi ya teman-teman waktu diaplikasikan atau dipupukkan ke tanaman yang mau dipupuk. Lalu untuk langkah berikutnya, kalau sudah selesai dengan tahap pengadukan tercampur merata menjadi satu, untuk campuran bahan yang terakhirnya ya teman-teman, di sini saya akan menggunakan petroganik butiran ya teman-teman. Ini pupuk butiran tapi organik ya teman-teman. Dan banyaknya dari petroganik ini yang saya akan gunakan tidak banyak ya teman-teman, sekitar 1 on yang saya akan gunakan untuk campuran atau biangnya dari pupuk tambahan agar lebih bagus lagi kekuatannya menggunakan petroganik sekitar 1 on. Dan agar lebih jelas lagi di sini saya akan melarutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini ya teman-teman, agar lebih jelas lagi tercampur merata dari pupuk petroganik ini, dikarenakan beda dari pupuk yang lain ya teman-teman. Dari pupuk petroganik ini keras, jadi saya akan melarutkan terlebih dahulu seperti ini. Jika teman-teman mau mendapatkan dari pupuk petroganik ini, bisa mendapatkannya di toko pertanian ya teman-teman, atau di online juga ada dari petroganik ini. Lalu tinggal dilarutkan saja ke dalam ember berisi air sekitar 10 liter yang sudah tercampur bersama kotoran ayam sama arang bekas pembakaran kayu sekitar 1 ember ya teman-teman. Diaduk tercampur merata menjadi satu seperti ini. Lalu untuk langkah berikutnya, jangan lupa difermentasikan terlebih dahulu sebelum menggunakan ya teman-teman. Harus difermentasikan terlebih dahulu sekitar 2 minggu. Lebih lama lebih bagus ya teman-teman untuk cara fermentasinya. Dan jangan lupa harus menggunakan wadah tertutup ya teman-teman, ember seperti ini tapi ada tutupnya. Lalu kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, jangan lupa dicampurkan air bersih sebelum menggunakan ya teman-teman. Sekitar 10 liter air bersih dicampurkan ke dalam pupuk yang sudah jadi difermentasi sekitar 10 liter ya teman-teman. Jadi 10 banding 10 liter banding 10 liter ya teman-teman, dicampur sebelum dipupukkan. Dan caranya seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah selesai dicampur tahap demi tahap ya teman-teman, ini adalah tanaman besarnya segede gini ya teman-teman. Ini contoh cara pemupukannya. Kalau tanaman besarnya seperti ini, cukup menggunakan 1 gayung saja ya teman-teman per tanaman. Kalau untuk tanaman seperti ini, kalau agak sedikit besar bisa menambahkannya lebih bagus ya teman-teman. 1 gayung saja seperti ini untuk cara pemupukannya. Kalau untuk tanaman cabai sayur-sayuran bisa menggunakan 1 gelas atau setengah gelas ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.